wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agifana Pratiwi, NPM 1922011068 dari Prodi S1 Keperawatan semester 6. Di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan mengenai keperawatan gadar, mengenai manuver pembebasan jalan nafas secara manual. Nah, ini merupakan intervensi untuk membebaskan jalan nafas dan menjaga kepatenan jalan nafas tanpa menggunakan alat. Untuk manuver sendiri itu meliputi airway positioning yang terdiri dari head till chin lift, atau ada juga Jastrauss, kemudian dan ada airway frag object removal. Kemudian di sini yang perlu kita amati atau kita observasi mengenai indikasi. Yang pertama itu indikasi mengenai pemasangan atau pembebasan jalan nafas pada pasien. Yang pertama itu untuk menjaga dan mempermudah atau mempertahankan kepatenan jalan nafas atau untuk mengurangi sumbatan partisial atau total di jalan nafas. Kemudian posisi yang diindikasikan pada korban yang tidak sadar yang mengalami jalan nafas tidak adekuat. Kemudian kontraindikasi yang perlu kita perhatikan yaitu korban tidak sadar yang dicurigai adanya trauma leher, kemudian posisi kepala dan leher harus dalam kondisi netral tanpa ada hiperekstensi leher. Kemudian juga posisi positioning yang tidak diikuti intervensi lain mungkin tidak akan membantu untuk membuka dan mempertahankan jalan nafas secara paten. Kemudian untuk tindakan tersebut perlu bantuan juga tindakan seperti pemasangan ETT, kemudian OPA atau oropharyngeal airway, kemudian ada NPA juga, nasopharyngeal airway begitu. Mungkin jika diindikasikan atau mungkin jika kurang dalam melakukan pembebasan jalan nafas secara manual, perlu juga untuk alat yang lain seperti pemasangan ETT tersebut atau pemasangan OPA dan NPA. Baik, kemudian kita akan melakukan fase preinteraksi. Di sini kita sudah mengajarkan pasien, kita sudah menyebutkan tindakan apa yang harus kita lakukan kepada pasien, kemudian kita mempersiapkan perawatan. Untuk kepatenan jalan nafas atau pembebasan jalan nafas, kita menggunakan peralatan seperti OPA dan NPA. Untuk di video ini kan kita membuat OPA saja. Nah, untuk OPA sendiri itu kita butuhkan section, kemudian ada stetoskop, kemudian ada pemasangan atau alat untuk OPA, kemudian yang terakhir tuh kita ada tongue blade atau sepetel lidah, dan yang terakhir jangan lupa kita mencuci tangan 6 langkah. Baik, di sini kita langsung saja akan melakukan tindakan keperawatan mengenai manuver pembebasan jalan nafas secara manual. Di sini ada pasien yang bernama Bapak T. Di sini saya observasi yaitu gangguan jalan nafas, pasien tidak sadar, kemudian pasien juga henti jantung, dan ada gangguan jalan nafas dan pernafasan. Baik, sebelumnya di sini kita akan melakukan tindakan keperawatan mengenai airway positioning. Kemudian di sini manuver atau pembebasan jalan nafas secara manual ini merupakan intervensi untuk membebaskan jalan nafas dan menjaga kepatenan jalan nafas. Kemudian yang pertama itu ada indikasi airway positioning. Di sini indikasinya yang pertama itu untuk menjaga dan mempertahankan kepatenan jalan nafas dan mengurangi sumbatan parsial atau sumbatan total di jalan nafas begitu. Kemudian ini kita akan melakukan airway positioning itu pada pasien yang tidak sadar
dan jalan nafasnya tidak adekuat. Kemudian ada kontraindikasi. Nah, kontraindikasi ini itu korban tidak sadar, kemudian dicurigai adanya trauma leher, kemudian dan harus dalam kondisi netral tanpa adanya hiperekstensi leher. Jadi di sini nanti posisi pasien tidak boleh bergerak secara aktif. Kemudian ini kan pasien tidak sadar, jadi kita akan melakukan airway positioning yang terlebih dahulu. Kemudian posisi yang tidak kontraindikasi yang kedua yaitu posisi yang tidak tepat, mungkin bisa merubah atau dapat juga menimbulkan gangguan yang lebih berkelanjut. Kemudian untuk menyeimbangi jika kita menggunakan manuver pembebasan jalan nafas secara manual tidak berhasil atau dirasa kurang, berarti kita membutuhkan alat bantu untuk melakukan pembebasan atau kepatenan jalan nafas, yaitu dengan OPA atau NPA. Nah, di sini saya akan mencoba terlebih dahulu penggunaan airway positioning secara manual tanpa alat. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelumnya kita akan melakukan tindakan manuver pembebasan jalan nafas secara manual tanpa alat ya. Kemudian yang pertama yang perlu kita ingatkan dalam prosedur, yang pertama kita posisikan pasien dengan posisi supinasi atau terlentang seperti ini. Kemudian kita senyaman mungkin. Kemudian untuk yang pertama yaitu kita menggunakan teknik head lift chin lift. Nah, di sini untuk head lift chin lift yang pertama yaitu angkat dagu ke atas. Angkat dagu ke atas menggunakan tangan kiri. Kemudian tangan kanan kita itu untuk memegang atau mendorong kepala atau dahi ke arah belakang. Jadi begini, ini kita dagu pasien ini kita buka, kita tarik ke atas terus kita buka menggunakan tangan kiri, dan tangan kanan kita di dahi atau di dahi kepala di sini dan mendorong ke belakang. Jadi seperti ini, kita dorong dan kita tarik seperti ini. Kemudian posisi ini akan menghasilkan hiperekstensi leher dan kontraindikasi jika tidak ada cedera leher begitu. Baik, tadi kan teknik pertama kita sudah menggunakan head lift chin lift. Kemudian yang kedua ini kita menggunakan jaw thrust. Nah, di sini jaw thrust posisinya sama dengan posisi supinasi atau terlentang. Kemudian kita angkat manibula dengan menggunakan jari telunjuk. Kemudian dan kita tekan zoomatic. Kita tekan zoomatic menggunakan jari jempol atau ibu jari. Kemudian kita tekan jempol tersebut untuk memberikan tekanan berlawan. Kita tarik. Kemudian setelah itu untuk mencegah pergerakan kepala saat mandibula ditekan ke atas. Jadi begini, jari telunjuk ini kita angkat mandibula dengan jari telunjuk, kemudian kita tekan zoomatic dengan menggunakan ibu jari. Baik, seperti itu. Kemudian untuk teknik yang ketiga itu ada chin lift yang tidak digabung dengan head lift chin lift. Nah, ini teknik yang ketiga itu chin lift. Kita letakkan tangan di dahi. Kemudian kita stabilkan kepala dan leher. Kemudian tangan yang lain di antara jempol dan dahi telunjuk untuk meraih mandibula. Seperti ini. Baik, itu untuk teknik pembebasan jalan nafas secara manual dengan airway positioning. Kemudian setelah kita menggunakan teknik tiga cara tersebut, jika dirasa kurang dalam
intervensinya kurang, kita bisa menggunakan peralatan atau kita menggunakan alat bantu seperti OPA dan NPA. Nah, dalam video ini kita disuruh untuk melakukan pembebasan jalan nafas menggunakan peralatan yang dilakukan yaitu menggunakan OPA. Nah, untuk OPA sendiri nanti sama dengan posisi seperti supinasi seperti ini. Kemudian kita membutuhkan peralatan seperti adanya stetoskop untuk mengkaji kepatelan atau suara nafas pada pasien, kemudian adanya spatel lidah atau tongue blade, kemudian yang ada ini ada OPA atau oropharyngeal airway seperti ini. Nah, kemudian sebelum kita melakukannya, sebelum kita masuk ke tindakan pembebasan jalan nafas menggunakan alat, kita menggunakan oropharyngeal airway. Di sini indikasi yang perlu kita perhatikan dalam pemasangan OPA atau oropharyngeal airway di sini yaitu untuk mencegah lidah agar tidak jatuh ke area belakang faring yang dapat menutupi jalan nafas pasien. Kemudian alat ini juga dapat digunakan untuk mencegah gigitan atau gigitan korban yang dilakukan pada saat intubasi. Nah, kemudian alat ini itu digunakan untuk pasien yang tidak sadar. OPA juga dapat digunakan untuk korban yang mendapatkan oksigenasi berupa bed mask untuk ventilasi begitu. Kemudian ada kontraindikasinya. Untuk kontraindikasinya sendiri, yang pertama itu OPA sebaiknya tidak diberikan kepada korban atau pasien yang terstimulus refleks muntah, kemudian karena sangat beresiko terjadinya aspirasi, misalnya pasien sadar atau semi sadar. Kemudian di sini juga perhatikan ukuran OPA. Perhatikan juga ukuran OPA. Cara mengukur OPA di sini yaitu yang pertama, ini OPA, kemudian kita ukur dari ujung rongga mulut sampai ke ujung cuping telinga atau ujung telinga. Nah, di sini kita ukur terlebih dahulu dari ujung mulut ke ujung telinga. Begini kita ukur. Kemudian setelah kita ukur, dalam kontraindikasinya ini kita tidak boleh saat mengukur ini tidak boleh terlalu kecil OPA-nya, tidak boleh terlalu kecil dan tidak boleh terlalu besar. Jika kekecilan nanti mendorong lidah ke dalam rongga ofaring. Kemudian sedangkan kalau ukurannya OPA ini terlalu besar nanti malah menutupi atau menyumbat trachea begitu. Kemudian pemasangannya yang tidak sesuai akan menyumbat jalan nafas dengan lidah akan menutupi atau menyumbat pada tenggorokan. Kemudian kontraindikasi selanjutnya yaitu aspirasi. Jika ada aspirasi terjadi ketika memasukkan OPA ini ke dalam oropharyngeal di sini, nanti ketika masukkan OPA jangan lupa dibersihkan dulu di area rongga mulutnya agar pemasukannya lancar dan tidak ada aspirasi begitu. Terus kemudian kontraindikasi yang kelima itu lakukan pemasangan OPA setelah diukur tadi. Jangan lupa dibersihkan area mulut agar pemasangannya lancar dan tidak sulit. Kemudian kita lakukan pemasangan OPA dengan cara kita masukkan dengan lengkungan OPA ini menuju ke arah bawah. Kemudian terus kita putar. Untuk orang dewasa kita putar 180 derajat.
Tetapi kalau pada infan atau usia bayi begitu, tidak boleh pemasangan OPA ini diputar 180 derajat. Tetapi kita menggunakan spatel lidah atau tongue blade itu untuk membuka area mulut, untuk menekan lidah, kemudian baru dimasukkan opanya ke dalam mulut ini sampai masuk ke orofaring. Nah, kalau untuk usia bayi tidak boleh diputar 180 derajat. Nanti akan menyebabkan cedera jaringan lunak begitu. Kemudian indikasi yang terakhir yaitu kita lepaskan nanti OPA setelah pasien itu mengalami refleks muntah atau dia bisa sadar dengan refleks muntah yang lebih kuat untuk mencegah muntah dan aspirasi. Kita langsung segera melepaskan ini begitu. Baik, kita langsung saja masuk ke tindakan, ke prosedurnya. Yang pertama yaitu tindakan dengan posisi pasien seperti ini. Kemudian kita menggunakan untuk dewasa ini tanpa tongue blade atau spatel lidah. Nah, kita buka mulut korban dengan menggunakan atau menyilangkan jempol atau ibu jari ini dengan jari telunjuk untuk memasukkan OPA. Jadi kita buka dan menyilangkan, kita silangkan ibu jari dan jari telunjuk. Setelah itu kita menyangkan, kita masukkan OPA. Tadi kan kita sudah mengukur OPA dari ujung mulut terganggu sampai ke ujung telinga atau cuping telinga di sini. Nah, kemudian kita masukkan OPA dengan sudut lengkung ke bawah berlawanan dengan sudut bawah ini, sudut lengkungnya di bawah dengan arah berlawanan orofaring dalam rongga mulut. Ketika ujung OPA mencapai posterior faring, maka kita putar 180 derajat sampai mendapatkan posisi yang sesuai. Baik, kita putar, kita masukkan 2/4, kemudian 2/3, kemudian kita masukkan. Setelah itu, jika tindakan kita menggunakan tongue blade atau spatel lidah, itu untuk dewasa dan bayi. Kemudian untuk yang bayi terlebih dahulu kita menggunakan spatel lidah tongue blade ini untuk membuka atau menekan. Ini untuk menekan lidah terbuka. Kemudian kita masukkan yang udah diukur tadi, kita masukkan OPA dengan arah lengkungan langsung di atas, jadi langsung masuk ke orofaring. Kita buka dengan spatel lidah, kita tekan lidahnya, kita masukkan OPA dengan lengkungan di atas, langsung masuk ke orofaring begitu. Untuk dewasa juga sama seperti itu. Kemudian setelah itu bagian ujung OPA harus terletak di dasar lidah bagian belakang tenggorokan gitu. Jadi setelah itu kita ada pasien ada refleks muntah, kita langsung lepaskan segera, OPA-nya. Kemudian setelah itu agar menghindari muntah dan aspirasi begitu. Kemudian kita kaji kembali kepatuhan jalan nafas dan kita auskultasi menggunakan stetoskop paru terhadap suara nafas selama ventilasi. Kita auskultasi, baik, pasien sudah bernafas dengan normal. Baik, jika kita sudah selesai melakukan tindakan ini, kita simpulkan hasil kegiatan, kemudian kita manajemen prosedur untuk tindakan invasif edukasi keluarga pasien, kemudian terkait dengan alat
yang terpasang di mulut pasien begitu. Kemudian kita evaluasi respon pasien yang sudah mengalami refleks muntah dan sudah mulai sadar. Kemudian kita berikan rekomen sesuai dengan kemauan pasien. Kemudian kita doakan semoga cepat sembuh, dan kemudian kita lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya, serta kita akhiri kegiatan dengan mengucapkan salam begitu. Kemudian di sini evaluasinya yaitu kita melakukan tindakan pada hari apa, kemudian tindakan apa yang kita lakukan, jam berapa, kemudian respon pasien bagaimana, evaluasinya bagaimana, dan kemudian nama perawat, tanda tangan. Dan kesimpulannya di sini adalah ketika kita melakukan atau kita melihat pasien, kita perlu perhatikan pasien itu bagaimana. Ada gangguan jalan nafas, apa dia sadar atau tidak. Nah, untuk manuver pembebasan jalan nafas secara manual ini dan penggunaan alat ini, kita perlu perhatian itu pasien yang tidak sadar. Pasien yang tidak sadar, kemudian dia pasien yang henti nafas atau ada gangguan jalan nafas, kemudian dia pasien ada benda asing yang masuk ke dalam rongga mulut pasien, kemudian perlu kita perhatikan atau observasi begitu. Jadi untuk kesimpulannya ini, saya sudah melakukan kegiatan mengenai airway positioning yang terdiri dari head, lip, chin lift, ada gesture juga. Terus kemudian dengan menggunakan alat pembebasan jalan nafas dengan penggunaan alat yaitu OPA dan NPA. Tapi kita di sini menggunakan OPA karena yang kita lakuin dalam praktikum itu mengarah ke OPA. Jadi tindakan OPA di sini kita membutuhkan alat seperti stetoskop, kemudian ada juga OPA, dan ada juga patel lidah atau tongue blade begitu. Kemudian jangan lupa untuk OPA itu dewasa dengan bayi itu berbeda. Untuk dewasa itu tanpa tongue blade itu bisa dengan menggunakan atau menghilangkan ibu jari dan telunjuk itu untuk membuka jalan nafas dan langsung masukkan OPA setelah diukur dari ujung mulut sampai ke ujung telinga atau cuping telinga. Kalau untuk infant atau bayi itu menggunakan tongue blade atas patel lidah, tapi tidak diputar saat memasukkan, itu tidak diputar 180 derajat karena bisa melukai atau mencederakan jaringan lunak pada bayi tersebut. Jadi langsung saja dalam lengkungan OPA itu di atas dan langsung masuk ke orofaring begitu. Jadi sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nuhun walkola mio mesulun kesambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.